Yo, kawan-kawan semua, tidak terasa Ramadan akan segera berakhir. Sudah, semoga ibadah puasa kita semua diterima. Tetap semangat, jalankan kebaikan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Jangan kendor, walaupun Ramadan segera usai sudah. Pas buka, maaf lahir batin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin, selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, kita ada di hari terakhir puasa, besok lebaran. Kita masih semangat menghibur semua orang yang nggak mudik hari ini, karena kita semua nggak mudik. Cek. Ya. Bentar. Apa? Lu pakai baju lebaran, gua ngapain begini? Orang mau WM pada tobat, lu ngapa begini sih? Iya, nggak tahu nih. Biar ada nuansa lebaran. Alhamdulillah. Baik tuh si Surya. Ada yang nggak mudik hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol sama penonton yang nggak mudik hari ini. Nah, ini semua nggak mudik. Aku juga nggak mudik, Kak. Ya, jangan semua, Iya. semua. Pilih dah. Ini Bu, sini Bu. Nih, temennya Musdalifah nih. Kita sama-sama dan Nurul. Siapa namanya? Nila. Panjangannya pasti ikan nila. Aduh. Salah ya. Jair dong tuh. Mbak Nila, mudiknya harusnya kemana? Ke Jawa Timur. Jawa Timur daerah? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Aduh, bagus itu Banyuwangi, tempat favorit aku loh Banyuwangi. Mm-mm. Di ujung bangetnya. Sebelahnya ada juga tuh tempat, tapi orang pada minta nasihat gitu. Kenapa? Banyuwangsit. Aduh. Di Banyuwangi. Ya. Di kerja di Jakarta tuh kerja apa kuliah Jauh. apa? Belum kerja. Belum kerja. Belum kerja, belum kuliah juga. Baru lulus kuliah. Oh, baru lulus kuliah. Mau cari kerja? Iya. Kebetulan nih nggak ada tukang beduk ya. Tukang beduk banyak, cuman mukulin simbal belum ada yang mukulin Iya. simbal. Ya, udah berapa lama di Jakarta berarti? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Asli dari sana Banyuwangi Iya. pindah ke Jakarta? Iya. Oh, baru 3 bulan. Kenapa mutusin merantau ke Jakarta? Kan Jakarta kejam katanya. Iya betul. Soalnya ada kakak di sini. Oh, ada kakak. Oh, Mana nggak ada kakaknya? Ini kakaknya. Oh, ini kakaknya. Bedain kakak sama nenek ya. Jauh. Terus kenapa nggak ke Banyuwangi? Kenapa nggak mudik? Karena pengen ngerasain lebaran di sini. Udah Oh. lama di Banyuwangi. Pengen ngerasain lebaran di Jakarta? Iya. Sepi. Iya. Sepi banget. Ini waktu yang Ini tepat. pertama kali berarti lebaran di Jakarta Ya nih. pertama kali. Jakarta baru ke Jakarta. Kalau di Banyuwangi lebarannya gimana biasanya? Kalau di Banyuwangi itu ada kayak yang ngasih ampau gitu. Oh, di Jakarta nggak ada. Jakarta nggak ada. Nggak ada ya? Jakarta nggak ada. Meskipun Nggak udah biasa ya orang-orang di Jakarta ya? Nggak ada. Nggak ada. meskipun udah kuliah masih dikasih THR di sana. Kalau kita enggak, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau nenek, enggak ada bagi-bagi apa enggak ada. Ya. Kalau biasa Ada ya. Tapi kalau kamu terus-terusan gak dapat kerjaan di sini, apakah kamu masih tetap mau stay di Jakarta atau balik Balik ke Banyuwangi. Diusahain dapat kerjaan di sini sih. Amin, kita doain bareng-bareng. Mudah-mudahan dapat kerjaan di sini ya. Amin. Iya, iya. ada yang mau disampaikan mungkin buat keluarga Keluarga. semua yang lagi Ini nonton. kalau ibu saya nonton silakan. Ibu dia. Ya nonton gak ada hubungannya sama lu. Saya kan nonton juga, kenapa sih? Iya nonton. Buat ibu, bapak, nenek dan saudara-saudara lah yang lagi di Banyuwangi. Yang nyala. Yang lagi di Banyuwangi, doain Nila supaya cepet dapat kerjaan ya. Amin. Berarti kamu nggak lebaran sama keluarga nih? Ya enggak. Kan ada tadi, Pak. Ucapin minal aidin. Minal aidin wal faizin Bentar. buat keluarga di Banyuwangi. Bentar, barusan nanya apa? Berarti Lebaran. kamu gak lebaran sama keluarga? Keluarga. Jelas-jelas kita temanya orang yang gak mudik. Ada juga. Ada juga orang yang nggak mudik, keluarganya ada di sini. Iya, tapi kan dia ngomong dia baru selesai kuliah, baru 3 bulan di sini. Ya, makanya saya nanya. Dia udah mau maghrib. Cek. Udah mau maghrib. Budak. I am Optimus. Ya. Terima kasih
ya Nilam. Makasih, Mudah-mudahan Nilam. cepat kerjaan ya. Kasih Nila. Ada lagi? Ada lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu. Ambil. Mana? Tuh, ibu yang bawa anak. Ya. Nah, bawa anaknya sini, Bu. Sini. Wah, ini sesuai tema tahun ini simmering ya, ibu ini ya. Dari splendid. Ibu namanya siapa? Mengkrelep sih Ibu. Ibu Maya? Iya. Oke, ini anaknya Bu. Ya iyalah, masa enggak? Bu Maya tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pasar Kramat Jati. Di Keramat Jati. Oh, dekat Condet. Pulang kampung. Iya. Ya, aku orang sana dulu. Pulang kampungnya kemana? Rumahnya di Banyuwangi, bukan? Bukan. Tadi, Pak. Itu yang ini. Banyuwangi tadi. Semua yang nggak mudik di Banyuwangi. Tadi. Yang tadi. Dia cuma nanya. Mau nanya aja kok. Kan tadi udah dibilang. Iya. Tahu kan kampungnya Ya, beneran Banyuwangi. Ibu sebenarnya Oh. kampungnya di mana harusnya? Oke. Punya kampung. Beli Bu, beli. Gak diakuin. Gua nggak punya kemeja, beli kemeja. Iya bener. Oh Ibu nggak punya kampung, suami juga asli orang sini? Bukan. Maksudnya? Maksudnya suami asli mana? Aslinya orang NTB. Oh, NTB. Nggak pulang kampung berarti? Oh enggak. Berarti Ibu di punya Jakarta kampung. aja. Jakarta aja, kejauhan. Nah, lebaran kalau di Jakarta ngapain biasanya? Biasanya syuting. Oh, sombong. Dia bekerja di industri film. Keren. Bener dia, bener. Iya. Bagus. Kerjaannya. Kita aja lebaran libur, dia lebaran Iya, benar. Ya, ya. Luar biasa loh. Awkward moment ini dipersembahkan oleh. Orang-orang lebaran libur dia lebaran syuting. Iya. Bagus. Hebat. Jadi pas yang lain syuting dia lebaran sendiri. Ah. Terima kasih Ibu, selamat lebaran ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada juga yang musisi yang luar biasa sekali ini, legenda hidup. Dia juga nggak mudik hanya untuk datang ke pas buka F. Wah, Wow. Keren banget. ini dia Kang Arman. Padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang pagi, sore beriman, malam nanti siang. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore Ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Udah Pak Faisal, beneran. Maksudnya gini apa Kang? Sore Maksudnya ini pagi. Pagi. Pagi beriman, Oh. siang lupa lagi. Sore beriman. Oh, jam 3 sore. Terus Malam amnesti. Malam jam 8. Jam 8, luar biasa Kang. Kang Arman nggak balik ke Bandung? Enggak, Kenapa? sorangan di Jakarta. Sorangan di Jakarta? Kan pada di sana semua. Ketinggalan bos, Wah, ketinggalan bus. Ketinggalan bus. Ibu Siska udah mau inian nih, nggak ada masak-masak. Bukan Ibu Arman. Kang Arman. Mohon maaf nih Kang Arman. Bukannya apa namanya? Bukannya Aku takut. mengomentar. Bukannya aku Bukannya mengomentari nih. Aku takut bukan. Bukan itu Juliet. Bukan aku takut. Bukannya ngomentari nih, tapi maaf banget Kang Arman. Iya. Dasinya kegedean ini. Kurang ditarik. Iya. Kurang ditarik. Maaf tadi buru-buru soalnya. Iya. Kan dibantu banget nih temennya si Wendy nih. Udah ya, dari awal sih udah curiga kalau bapaknya bantu. Segini harusnya ya. Saya coba tes nyanyi ya. Oke. Pagi. Jangan. Suara. Sorry. Jangan terlalu kencang dong. Enak. Oke, kalau gini kan enak ya nggak? Pas. Pagi beriman. Lupa lagi. Kita akan liburan sampai waktunya buka puasa di Pas Buka FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pas Buka FM dan kita masuk ke segmen Samarinda Siraman Rohani untuk Anda. Biar apa? Biar yuk. Masih bersama Ustadz Koko Denis Slim. Sedikit Dan ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Hai. kayaknya biasa aja dong. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini udah ada Pak Ustadz di sini. Kita kasih tahu sedikit lah tentang tema kita hari ini, yaitu Ramadan I Miss You. Masya Allah. Masya Allah, Baik, Ramadan. sila ya. Kita bahasa lebih luas ya, bahwa semua pengen bahagia. Nah, masalahnya bahagia itu tinggal dilihat dari apa yang ada di hatinya. Kita pernah bahas tentang la ilaha illallah, artinya nggak cuma tiada Tuhan selain Allah, tapi ilah itu termasuk di dalamnya adalah apa yang mendominasi hati. Bagi orang yang hobinya main bola, main berjam-jam nggak apa-apa, tapi bagi yang nggak suka olahraga, main bola itu penyiksaan. Makanya kadang tinggal lihat, kalau ada orang misalkan iya sholat mah dia sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran kehilangan duit baru nangis, oh berarti di hatinya ada duitnya. Kalau misalkan dia ketinggalan sholat nggak pernah nangis, meskipun ya masih sholat, tapi giliran kehilangan jabatan dia menderita, berarti di hatinya jabatannya. Nah, hati kita apa nih isinya? Kita tahu pengen ke surga, sedangkan Nabi Adam diusir dari sana karena satu dosa. Kita pengen ke sana, nggak mungkin dosanya cuma satu. Sedangkan Ramadan itu jalan paling cepat, ibarat jalan tol untuk bisa nyampe surganya Allah. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ibadah dilipat gandakan, setiap harinya penuh amal soleh, syaitan juga diikat. Terus ternyata kita sia-siain begitu saja tanpa ada rasa sedih, itu mesti nangis sejatinya. Karena berarti di hati kita bisa jadi masih belum Allah. Nah, kalau di hati masih belum Allah, entah pasti dia gampang berantem, gampang sedih, gampang kecewa, gampang ngeluh. Kenapa? Karena yang disebutin dunia. Dunia mah udah kecil, sempit, empet-empetan, direbutin, sekalinya dapet cuman segitu-gitunya. Kalau pengen nggak capek-capek, pengen nggak susah ngeluh, udah yang dikejar Allah aja. Punten ya. Syuting nih kita sebulan penuh nih. Ya. Kalau ternyata setelah akhir sebulan itu yang didapat cuman punten, duit, nggak jadi amal soleh, rugi ya. Tapi kalau misalkan yang didapat adalah pahala amal soleh, meskipun kadang entah ada yang telat transfernya atau bahkan nggak jadi dapat sekalian, pulang bisa jadi kalian yang paling banyak bekalnya karena udah ngumpulin tadi pahala amal. Amin. Nggak ada ruginya kalau ngejar itu ya. Nah, tapi Pak Ustadz menuju ke punya pemikiran seperti itu kan butuh ya beda-beda orang prosesnya. Iya, proses. Nah, biar tetap istiqomah untuk bisa kayak gitu gimana Tan? Kalau kita nggak kepikiran pengen gitu juga nanti Allah latih biar kayak gitu Bang Surya. Oh gitu. Dilatih dengan dia diketipu orang, dilatih dengan upaya yang dia kejar, misalkan nabung 20 tahun beli rumah, rumahnya ketipu orang, usaha dirintis 30 tahun akhirnya bangkrut begitu aja. Sebetulnya lepasin kemelekatan. Pernah ngelihat amplop nempel sama perangko? Ya. Kalau dicabut sobek. Sobek, kelupas. Kenapa hati gampang robek? Karena berarti yang melekatnya bukan Allah, tapi selain Allah. Pantesan gampang robek, kan nggak abadi. Entah kitanya yang pulang duluan atau titipannya yang diambil duluan. Ya udah, tinggal kita milih mau mana nih. Ngejar yang abadi atau yang cuman ciptaan aja. Sementara aja. Oke. Ada yang mau nanya mungkin teman-teman yang di sini, yang di penonton di studio ada yang mau nanya? Ya Bu. Ya silakan Bu. Silakan. Passwordnya Bu. Gak pakai ya Bu, silakan Bu lah gitu. Biar biur. Silakan Bu. Berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sama Ko Denis nih. Ko Denis, amalan apa yang dilakukan pas di bulan puasa ini, di bulan Setelah Ramadan Ramadan. ini? Iya. Setelah Ramadan. Setelah Iya, Ramadan. ya. Pas lagi puasa Ramadan apa setelah Ramadan? Dua-duanya aja kita bahas Iya. ya. Ya. Lah, ibu yang nanya aja bingung, Bu. Gimana yang mau jawab Silakan Bu nih? ya. Ya udah silakan Bu. Malu kali Terima kasih. dikali. Ya, baik. Bismillah ya. Jadi gini, Ramadan mah insya Allah kita gampang beramal solehnya ya. Sekeliling juga beramal, kita malu kalau nggak beramal sendirian. Cuman kan kadang pertanyaannya gimana 11 bulan setelahnya gitu ya. Begini, amalan itu baru jadi gede, salah satu hal yang harus dilakukan atau diperhatikan adalah tadi di niatnya. Contoh ya, iya dia sholat duhanya 12 rakaat, tapi hanya untuk dipuji calon mertua, demi Allah nggak ada nilai di sisi Allah. Ya Allah.
Tapi kalau misalkan di tengah jalan, lagi di motor, ngelihat ada paku di tengah jalan, dia bela-belain ke pinggir, bela-belain nyebrang, ambil pakunya, buat dibuang ke samping, ke pinggir, hanya karena dia tahu ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa itu pun termasuk amal. Gak ada yang lihat, gak ada yang muji, gak ada yang ngasih tepuk tangan, tapi dia ngelakuin itu lillahi ta'ala, ya Allah engkau pasti lihat dan ini kulakukan untukmu. Itu nilainya besar di sisi Allah. Imam Ghazali pernah berkata, kalaupun suatu saat aku masuk surga, bisa jadi bukan karena kitab-kitabku, tapi bisa jadi hanya karena pernah ada lalat jatuh ke botol tintaku, lalu aku selamatkan, aku elap lagi sampai dia bisa terbang lagi. Pahalanya nyelamatin lalat segede apa? Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, bisa jadi besar di sisi Allah. Berangkatin 1000 orang haji tapi niatnya untuk dipuji, gak ada niat untuk Allah, gak ada nilainya di sisi Allah. Jadi silakan nanti setelah Ramadan beramal apa saja, tapi tolong dijaga niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, ya. Ya, Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan sekarang kita akan video call sama Ajis. Ternyata ada warga dari Serengseng yang mau Ya, maaf. Ya, Halo Ajis. Assalamualaikum Ajis. Assalamualaikum Ya Allah. Si Ajis udah lama nggak ditengok, udah tumbuh aja tuh jenggot, Jis. Pak Ajis. Ya, Pak Wendy, apa kabar semua dari studio, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Pak Wendy, Pak Andre, Pak Surya, Bu Ayu, Musdalifah, saya senang banget akhirnya bisa, walaupun lewat video, bisa langsung sama Ustadz Kodenis. Apa kabar Pak Ustadz Kodenis? Alhamdulillah baik. Baik. Ini insya Allah kalau amit-amit ada gempa, rumah dari Kodenis pasti nggak akan ambruk. Kenapa? Karena temboknya kokoh. Wah, Insya Allah aman. Kokoh. Insya Allah Kodenis. Insya Allah. Kalau cewek cici-cici. Iya, betul juga Mas Ajis nih, Mas Gebros. Ya. Bisa aja Mas Ajis bergurau. Ini Canda gurau saja. Iya. Ini saya sudah ada di daerah Serengseng Sawah dan sudah bersama Ibu siapa namanya Bu? Ibu Sila. Ibu Sila ini akan bertanya langsung kepada Ustadz Kodenis. Ya. Silakan Ibu bertanya. Pegang mic-nya boleh Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Suaranya hilang. Ada suaranya, Jis. Ini pakai punya saya. Baru mau disuruh ke dokter THT si ibu nggak ada suaranya. Waalaikumsalam. Udah ada Pak? Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada. Jangan-jangan tuh ibu cuma Nggak pura-pura ada juga. doang. Iya. Lip-sync. Nggak ada. Jis, itu mungkin mic-nya ada yang ditekan sama dia sampai mati. Kepencet kali enggak? Kepencet. Coba. Udah ada sekarang Pak? Udah ada? Dah. Sudah ada? Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Benar dia tekan. Ya, mau tanya, ini kan anak-anak suka dapat THR nih, gitu. Kan suka dapat THR kalau Lebaran, gitu kan. Nah, terus saya juga belum tahu nih tentang hal-hal uang seperti itu. Nah, kalau kita pakai buat sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu hukumnya kayak gimana? Oh, THR buat anak ya? Iya, gitu kan. Ini ibu-ibu suka pakai atau anaknya nanya, oh, bisa kok dikasih Pak? Ya, betul. Pakai duit anak. Gitu. Iya. Ya, paham. Artinya ini anak-anak mempercayakan investasi bodong ke orang tua. Iya. Silakan, Pak. Betul. Ya, Baik, bismillah. silakan kok. Ini sebenarnya gimana ya? Kenapa, Wen? Ya betul, udah jadi tradisi. Ya. Tapi kayak secara nggak langsung memang orang tua kita waktu kita kecil memanfaatkan kita ya. Ya benar. Mas saya ngumpulin THR saya dapat kijang kapsul kalau nggak salah waktu itu. Silakan kok. Masya Allah. Bagaimana tuh? Orang tua dititipin uang THR yang anaknya dapat, misalkan keliling dari rumah Iya. ke rumah. Sini ibu simpen. Daripada habis buat jajan. Ya. Iya. Taunya habis sama ibunya. Masya Allah. Gimana, Ya, Pak Ustadz? baik. Itu benar tuh bismillah. kalau zaman kita kecil Pak Ustadz gimana tuh? Ya, kalau kita bicaranya hukumah, jangankan anak kandung sebetulnya ya. Kita kalau misalkan diamanahi ada kayak anak yatim dan kita diminta untuk jadi walinya, itu bahkan harta warisan anak yatimnya itu boleh kita kelola, memang betul ya. Tapi namanya dikelola ya, bukan dihabiskan untuk kepentingan pribadi ya. Untuk misalkan nanti sekolahnya dan yang lain-lain. Jadi itu balik lagi kalau bicara secara hukumnya mah silakan. Tapi ya kan balik lagi ya. Kalau kita mau jujur kan sebetulnya uangnya juga banyakan kita daripada anak-anak. Yang kalau paling pengen tekankan adalah jangan ajarkan kita jadi pengemis di hari raya. Itu. Tuh ada paman kamu tuh sana minta THR, apalagi sampai update status. Boleh kalau ada yang mau bagi THR, jangan minta-minta.
Rezeki itu udah ada yang atur, udah Allah kasih. Satu dunia pengen nganterin sebutir beras ke kita aja, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe demi Allah. Tapi kalau misalkan Allah udah takdirkan itu harus jadi rezeki kita, nggak usah minta-minta nyampe demi Allah. Nurunin izzah, jangan rugi. Jadi jangan disuruh-suruh minta, rezeki udah ada yang aturin, bagiin. Tinggal nanti bismillah ngelolanya, kalau lillahi ta'ala jadi kebaikan, Allah tahulah itu mana kepentingan untuk apanya. Yang penting harus jadi amal soleh di itu ya. Insyaallah. Ya minimal diskusi ya kok. Diskusi. Ibu sama anaknya, nak uangnya boleh gak ibu pakai? Nggak ngerti tapi anaknya. Tapi nggak ibu balikin lagi ntar. Sama jebol. Gantinya nanti digantinya tahun depan. Waktu kamu dapat THR lagi, ibu pegang lagi uangnya. Muter-muter lah. Misalkan anaknya dapat nih dari om-omnya nih 500.000. Ya. Ditanya lagi sama ibunya, nak mau dipakai buat apa? DP rumah bu. Nah anaknya kan dicubit tuh. Iya. Kan gope minta DP rumah. Itu berlebihan. Nggak bisa. Tapi Bisa aja dia mau DP. tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Iya. 500.000 DP rumah. Kita tanya langsung ke developernya ya. Ya silakan Pak. Gimana Mas? Bisa nggak 500.000 buat DP rumah? Belum Senin nih Pak. Bisa ya? Bisa. Rumah keong. Kecil dong. Ya, apalagi kalau misalkan kadang ada yang ngungkit, kan dulu ibu juga biayain kamu uang susu dan Nah, itu lain-lain. gimana, Ya Ustaz? Allah. Bukannya nggak boleh? Nih, suruh Pak Ustaz? pilih nih kita nyusuin anak nih. Suruh pilih deh, pengen diganti sama Allah dengan duit dari anaknya atau ganjarannya surga dan pahala dari Allah. Amin, Pilih ya mana? Allah. Tuh Fori denger For. Sia-sia. Kenapa jadi Polri? Suka gitu dia suka pakai THR anak. Nah, tenang aja ya. Baik. Oke. Ada lagi nih, sebenarnya saat kita meninggalkan bulan Ramadan, Pak Ustadz, apa yang harusnya kita alami? Senang atau sedih sebenarnya? Insya Allah. Kalau ngelihat dari orang-orang terdahulu ya, yang lebih, insya Allah mereka lebih bertakwa daripada kita, memang mereka lebih banyak sedihnya sih. Karena ya tadi, lewat kehilangan untuk dapat supaya mereka tuh pengennya kalau bisa 12 bulan tuh Ramadan semua. Karena memang cintanya beramal, menikmatinya kalau dekat ibadah sama Allah, bukan kepada selain Allah. Walaupun juga bukan berarti kita harus murung di hari Ramadan, kita bisa silaturahmi, apalagi kita tadi udah ibadah, sepanjang bulan berpuasa kita yakin gak akan ada yang Allah sia-siakan. Tapi ya begitulah orang beriman, sedihnya jadi amal, bahagianya jadi amal. Bahagianya karena sibuk bersyukur atas banyaknya nikmat Allah, sedihnya sibuk bertobat karena ya Allah iya memang ibadah tapi nggak tahu udah diterima atau belum. Jadi silakan, boleh bahagia, boleh bersedih apapun itu, tapi tolong semuanya bukan karena makhluk, tapi karena pencipta makhluk. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Silakan Ajis Nah. mau. Terima kasih Ajis. Ya. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Ajis, Jis, ya. Oh, dari Allah. Baru dia ngomongin. Masya. Ayo Jis, foto keluarga dulu di situ tuh. Ayo. Foto keluarga. Itu Sada bukan yang udah gede itu. 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 Baru 4 bulan. Baik. Bukan. Ajis, Bagi-bagi terima kasih ya. Makasih Ajis. Terima kasih. Banyak Pak Ajis Ajis. juga terima kasih. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin ya buat saudara-saudara di Srengseng. Oke, Terima ada kasih, mau nanya lagi terima mungkin kasih. yang di studio. Ipa mau nanya. Mau nanya dong Pak Oh, Ustadz. Silakan. Nah di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan Pak Ustadz. Iya. Setiap ibadah kita kan dilipat gandakan. Nah setelah Ramadan itu kira-kira ada lagi nggak ya amalan yang pahalanya tuh bisa dilipat gandakan juga gitu? Iya. Masya Allah enaknya jadi umat Rasulullah tuh umur audisinya lebih pendek. Ya, kita mah paling kata Nabi di 70-an, 60-70-an. Kalau umat Nabi terdahulu kan ada yang nyampe ratusan ya. Kita umurnya lebih pendek tapi pahala dilipat gandakan. Contoh, kita habis ketemu Lailatul Qadar, nanti setelah Ramadan jangan lupa ada puasa Syawal. Kata Nabi Al-Qamaqah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari, lalu ditambah puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi ya silakan itu juga, dan itu boleh acak ya, nggak harus berurutan di Syawalnya. Silakan mau disekalianin sama Senin Kamis juga pendapat dari para ulama masih ada yang mengizinkan. Karena yang disebutkannya hanya puasa, tidak disebutkan puasa terkhusus sesuatu. Jadi boleh puasa Nabi Daud, Ayamul Bid atau juga puasa yang Senin Kamis. Ya. Juga Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke. Karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri segmen ini. Terima kasih banyak. Silakan konklusinya Pak Ustadz. Baik, izin ya. Kita harus bisa mengatur semuanya tuh jadi kebaikan dengan cara
tujuannya kepada Allah. Karena kalau udah bagi jadi orang beriman tidak ada yang tidak baik, semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya apa sih memang yang baik bagi kita, sejatinya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Kalaupun itu bentuknya kita nggak suka, hilang motor, ditipu orang, tapi gara-gara itu kita tambah banyak sujudnya, demi Allah itu kebaikan. Daripada honor nambah, jabatan meningkat, popularitas melejit, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, demi Allah itu musibah. Jadi standar baiknya tuh harus selalu ke Allah, bukan yang aku suka. Karena kalau yang aku suka keripik itu namanya. Ya betul. Ya. Jadi kalau karena yang aku suka nggak melulu bisa selalu kejadian. Ya. Tapi kalau sudah yang Allah suka, nggak akan ada kerugian di dalamnya. Pasti jadi baik bagi kitanya, baik dunia maupun akhiratnya. Yang kita suka, kita doyannya manis. Anak kecil sakit gigi gara-gara yang manis-manis. Ya. Begitu diambil sama mamanya, mama pelit, beli emas aja bisa. Masa permen aja diambil? Mau minggat dari PAUD misalkan. Minggat Ya dari udah. PAUD. Maka yuk taruh kebahagiaannya bukan pada apa yang aku suka, tapi yang Allah suka. Pasti lebih bahagia. Amin. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama kita juga, kita harus berhusnuzon. Husnuzon. Bukan hanya pada ciptaannya, tapi juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya, sampai ketemu. Besok udah nggak ada lagi. Iya. Nah, mudah-mudahan kita Tahun bisa depan. bikin acara begini lagi. Amin. Tahun depan insya Allah ya. Di Ramadan kita bikin acara gini lagi. Amin. Ngaji lah, seru kali ini. Ya, nanti kita balik lagi di Pas Buka FM. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan Pas Buka FM. Balik lagi di Pas Buka FM. Hei, ini ngomongin tentang kemeriahan orang-orang yang mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Dan ada juga yang nggak bisa mudik karena harus bekerja. Betul. Nggak punya cukup Ongkos, ongkos juga iya. untuk balik, nggak ada kendaraan. Atau kehabisan tiket. Bisa jadi. Ya ampun, tenang aja, tenang. Kita akan temenin Anda dengan tembang-tembang pilihan kami untuk menemani hari-hari Anda. Betul sekali. Ada juga tetangga gua pengen mudik, udah siap, tiket udah dibeli segala macam, dia baru sadar. Kenapa? Dia nggak punya kampung ternyata. Ya, dia asal beli tiket aja. Temen gua mau mudik, mau ke kampung halaman, dia lupa halaman berapa. Aduh. Buku. Bingung. Ya. Dan kita nggak hanya berdua aja, kita masih ada musisi-musisi yang luar biasa sekali yang akan menemani kita di sini. Ada salah satunya tadi, ada Kang Arman yang masih ada di sini, silakan. Kang Arman. 11 Januari. Saya disuruh ibu-ibu itu. Iya, saya tahu. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi sama Cikita Medi. Kang, ngapain ini pakai baju pelayan? Iya, ngapain jaga es puter di kondangan apa gimana? Sore kan lagi buka booth di Trans 7. Oh, buka booth. Ada dagang-dagang. Dagang apa? Cendol. Oh, cendol. Iya, cendol Bandung biasa. Oh, cendol Bandung. Ada makanan-makanan lain nggak? Banyak makanan lainnya, tapi saya tidak bisa terangkan di sini karena saya mau jualan di sana. Terima kasih banyak Pak Widi. Yos, Oke, kita mau ngobrol sama dia malah cabut. Bagaimana sih itu orang? Bener banget. Tapi untuk menemani Anda yang belum sempat bisa mudik tahun ini, mungkin waktunya Anda menikmati Jakarta dan rehat sejenak. Bener loh. Sambil mendengarkan lagu yang sangat luar biasa bisa membuat Anda rehat. Kunto Aji. Yang kau takutkan takkan terjadi. Kunto Aji. Amazing. Bisa bergabung sama kami di sini. Jadi Mas Kun, kita ngobrol-ngobrol Mas Kun. Kang Arman juga nggak? Oh, saya juga di sini ya? Iya, silakan. Mas Kun di tengah. Oke. Pakai klepon tadi. Pakai. Klepon ya. Rehat.
Ini kenapa sih Ji? Ini ada album yang mana sih? Yang Album yang mantra-mantra. Mantra. Ini yang kedua. Yang kedua. Album kedua. Ini kenapa sih lo membuat ini, apakah ini dari pengalaman lo pribadi yang sempat terguncang pada waktu membuat lagu ini atau gimana sih? Ada Pak, ada masalah. Ya kita Ini namanya. kan tentang orang-orang yang what if-nya banyak gitu-gitu kan? Betul. Overthinking. Pikiran sebelum tidur nggak bisa tidur. Iya, kayak Ayu tuh dia overthinking tuh dia. Overthinking. Iya. Overthinking. Salah dong saudara-saudara. Tapi ya, lu berarti hebat juga ya, maksudnya overthinking bisa menghasilkan sebuah karya yang bener-bener kayaknya justru nggak kelihatan kayak overthinking gitu. Iya. Nikmatinnya enak banget. Betul. Karena itu representing banyak orang. Iya, gitu. Judulnya juga rehat pula kan? Ya. Yet. Butuh buat orang-orang kayak kita ya. Iya, kelihatan mata pandanya, Pak. Iya. Matanya biar agak hilang. Iya. Bukan hanya kita doang, tapi teman-teman kru juga yang dari kemarin 30 hari. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kurang. Ya Robun juga, wah luar biasa ya Robun juga. Robun juga, mantap. Ini emang luar biasa sekali. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang selain rehat, lagu apalagi yang menurut tuh ini kayaknya levelnya berbeda. Sulung. Ini iya betul. Sulung Lagu best sih. Lagu Sulung tuh. Sulung sih best. Apa ya? Kalau didengerin malam-malam gitu habis sholat malam atau apa itu bisa bikin, kalau aku dengerin sendiri sih bisa liriknya cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Diulang-ulang. Jadi terinspirasi dari zikir sebenarnya. Jadi mengulang-ulang dari zikir. Ada sulung, ada bungsu, cuman beda aransemen dikit. Itu kalau dengerin lagu itu sambil nyetir, gerimis-gerimis, bengong, tiba-tiba nangis aja biar. Ya, gitu. Tahu-tahu udah nyampe Palembang lah. Jangan kadang-kadang itu Randy. Masa orang masuk tol nggak sadar? Masa masuk tol nggak sadar? Ya orang itu jalan ada Bengkulu. Iya. Aneh banget kalau lu mah. Tapi ada loh, maksudnya orang saking menikmati suasana. Betul. Gak sadar. Terbawa. Ada yang sengaja Pak, jalan di tol, bengong, muter-muter di Jakarta itu ada juga. Iya. Karena lagu sulung atau bungsu itu orang-orang banyak yang menafsirkannya beda. Katanya ada yang tim sulung, ada yang tim bungsu. Iya kan? Terus setiap kan itu cuma diulang-ulang doang. Setiap ulangannya katanya ada yang makin dalam, gitu-gitu, Bang. Oke. Ini luar biasa sekali. Tapi sorry kita potong. Ada teman kita yang ingin menyampaikan sesuatu nih dari teman-teman rantau. Coba kita lihat. Ini belum bisa pulang ya lebaran ya. Sehat-sehat selalu di sana. Salam dari Italia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf Papa tidak bisa berkumpul. Semoga Mama dan anakku Vicky senantiasa bahagia. Halo semua, nama saya Acil. Sekarang saya lagi tinggal di Australia. Oh ya, Mei tahun depan Bang Ai pulang ke Bandung. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. I miss you so much. Untuk Papa dan Mama di Jakarta, peluk jauh dari Jepang. Dan hello Om, Tante, dan Nenek yang di Jakarta. Mohon maaf ya, tahun ini Lebaran aku nggak bisa pulang. Jadi tahun ini kita nggak bisa kumpul bareng. Tapi walaupun Alia di Australia, kita masih bisa video call-an ya. Masih di rantau, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa telepon, masih bisa silaturahmi. Zaman sekarang enak ya, masih bisa video call. Masih bisa video call. Memang tingkat kerinduan tertinggi sesama manusia itu ketika tidak bertemu tapi saling mendoakan. Amin. Mudah-mudahan ya. Agak getar juga nih kita bahas lagi nih hari ini ya. Kita langsung aja lah ke komedi selanjutnya ya. Kita bukan hanya ada Kunto Aji. Bukan hanya ada Kunto Aji, juga bukan ada Kang Arman aja. Ada satu penampilan yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah Malih and the Essential. Bikin romantis, yang paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya
jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syadu. Sehat ya? Insyaallah. Mbak Indah sehat ya? Mas Jawa kenapa jadi belah pinggir gitu ya? Ya. Banyak permintaan, boleh sekali lagi? Boleh. Sekali lagi ya. Sekali lagi kan ya. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syadu. Bagus, luar biasa. Mi, mohon maaf, saya mau nanyain kabar adeknya nih, Mas Widi nih. Ya. Biasanya kan main drumnya energik gitu. Ya. Ini kayak orang habis ngantri ronsen paru ya Pak ya? Habis kena bisul. Oh bisul. Agak meriang. Kalau bisul nggak bikin badan kurus nggak? Meriang, tapi meriang. Oh meriang. Kalau dia emang kebetulan sering konsumsi obat cacing. Oh gitu. Udah kurus dari sana. Gimana kita berdua cukup romantis nggak? Romantis sih. Mas Anang, Bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan tangan, gandengan syadu. Ya. Oh ini ada yang mau ditanya. Oke, bentar. Dengan tangan apa tadi? Mas Anang, kok bisa sih Mas? Liriknya dong. Hah? Siapa? Mas Anang, kok bisa sih Mas Anang. Angga. Oke. Angga bukan Anang. Kebetulan band kita ini Malik Bambu. Oh Malik. Ya. Mas Kun, sini Mas Kun. Nih, kita ngomong-ngomong. Kita akan ada ini nih, akan ada video yang katanya buat kita nih. Mau kirim pesan buat kita semua. Hah? Videonya. Hai Papa, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kerja kerasnya di bulan Ramadan ini. Dan sehat selalu ya Pak, we love you, selamat hari lebaran. Ini aja mau Fajin saya selalu Pak. Walaupun kita tidak sahur dan buka bersama, tapi hanya tetap yang terbaik. Hai Mama, maafin kita ya. You are the best juga makasih sudah ngurusin kita kecil sampai besar. Semoga Bunda panjang umur, sehat selalu dan panjang umur ya. Minal aidin wal faizin ya. Terima kasih buat anak ayah Ayu. Semoga kerja keras dari pagi sampai malam buat keluarga, buat ayah ibu, buat Bilkis dan buat Siva, keluarga semuanya. Terima kasih sayang, semoga kamu sehat terus dan bahagia nantinya. Ayo doain ibu selalu, doakan yang terbaik buat kamu Ina. Sehat terus, rezekinya makin bertambah, sukses ayah. I love you. Asih ibu, asih ayah, apa ayah ibu. Abah sayang ibu. Aduh. Terima kasih untuk suamiku tersayang, Diki Dini pastinya, yang udah 1 bulan full menghibur warga Indonesia hanya di Trans 7. Aku doain kamu, semoga kamu rezekinya tambah, berkah, selalu berkah. Halo Ayah Aziz, semangat terus ya. Makasih untuk kerja kerasnya selama Ramadan ini untuk kamu dan juga Bibi Zada. Semoga kamu sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya lancar, pokoknya pekerjaan kamu selalu dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Amin. Iya. Nggak asik.
Papa. Jadi Arman, kita Arman, apa? Arman mau blocking, mau blocking. Gituin dia. Sampai muter balik badan dia. Arman yang tadi. Kenapa Mas Wendy? Ini siapa? Ya. Ya akhirnya kita tahu bahwa kita hidup selama ini buat siapa, ya kan? Berarti. Terima kasih buat keluarga kita semua yang selama ini sudah selalu mensupport dan mendoakan kita semua di sini. Yang jelas sama juga Surya. Ya mungkin saya mewakili teman-teman, saya berusaha untuk kuat untuk tidak meneteskan air mata. Dia keinjak. Sendiri. I love you semua yang juga di rumah. Ya, I love you. Semua sayang kalian, love you. Balik lagi di Pasbuka FM dan sekarang kita akan membahas mengenai persiapan Lebaran di seluruh penjuru dunia. Belahan dunia yang pertama akan kita lihat di Serengseng Sawah yang ada Pak Ajis. Ada Pak Ajis. Kita balik lagi sama Ajis ya. Ajis, silakan Ajis. Pak Ajis. Lagi ngapain si Ajis nih sama emak-emak nih? Katanya nih lagi pada masak. Ajis. Kagak dia. Halo. Halo Pak Ajis. Asik. Ya, silakan Wan. Jis. Itu. Gak ada, suaranya nggak ada. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya Jis. Suaranya nggak ada Jis. Dah, Sudah bisa mendengar? Nah, oke. Nah, alhamdulillah ini saya lagi ada di daerah yang sering ngadu pedang ya. Apa tuh? Serengseng. Wah, Serengseng. Serengseng. Bagus juga itu, Dis. Bapak. Ya, makasih Pak Surya, Pak Wendy, Bu Ayu, Musdalifah juga ada Bu Ayu tadi udah, Pak Andri juga. Di sini kita lagi mau lapangan futsal ya? ngecek. Apa? Enggak kirain ibu tuh lapangan futsal tadi belakang Ajis. Bukan itu. Oh, bukan tiang sutet tuh, tiang sutet. Ini tiang sutet. Lah iya benar. Iya benar, gua kira dia bohong. Ini lagi persiapan Lebaran, Jis, ibu-ibu di situ. Ini persiapan Lebaran nih, Pak Surya. Ya. Semuanya Pak Wendy juga Bu Ayu nih. Ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama ada uak kita semua nih. Uak siapa namanya nih? Masya Allah, nih uak. Uak siapa namanya uak? Boleh dipakai. Bisa? Oh, iya boleh. Bisa nggak? Ah, cakep. Masukin ke kuping, Jis. Takut digoreng sama dia ntar. Masuk. Assalamualaikum. Uak namanya siapa? Assalamualaikum Uak. Uak Warasmini. Ini lagi masak apa nih? Iya. Aduh, iya. opor semuanya. Wah, ada ketupat. Wah, ini menurut Wak ya, Lebaran itu identik sama makanan apa? Ketupat, opor. Bener, 500.000 rupiah. Alhamdulillah dapat THR dari Ajis Wak. Wah, boleh dibalikin. Dibalikin itunya ya, iya. Balikin Wak. Next ya nih. Ini yang lain pada sibuk, yang ini diem aja, kenapa nih? Coba nih. Mana Jis? Coba ini dia yang ini. Assalamualaikum. Salam. Ini maaf ini diem. Ini kok ibu diem aja, ibu siapa sebenarnya, diem aja? Ibu ini diem aja karena ibu adalah ibu RT di Serengseng Sawah. Kuping Bu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Uni. Ibu ini kayaknya udah siap-siap mau masak ini ya, buka puasa terakhir Ramadan ini ya. Iya. Ibu nih udah berapa tahun jadi RT? Baru 8 bulan. 8 bulan. Oh, tapi iya, walaupun 8 bulan udah lama dapat 500.000 dah kalau kita nih. Bagus. Enak aja jadi Ajis. Baik banget Ajis. Coba gue Bu RT-nya. Jis, tapi emang di sana tradisinya gitu, masaknya bareng-bareng buat keluarga masing-masing atau buat makan bareng-bareng, Jis? Ini masak bareng-bareng buat makan bareng-bareng ya.
makan bareng-bareng. Buat Termasuk buka? buat para iya buat lebaran hari pertama Bu Ayu. Iya, buat pertama. Oke. Ya, juga Bagi-bagi nanti buat keluarganya juga ya. ini juga buat yang para keluarga yang nggak ikut mudik ya. Ya, yang nggak ikut mudik. Nih kayak gini nih. No, lihat nih, lontongnya gede banget kayak betisnya di Drogba, lihat tuh. Waduh, sayang ijo tuh. Oh, ketupatnya tuh lihat. Wah, ketupatnya juga mantap. Gede-gede banget. Terima kasih Bu. Terima kasih Ajis. Salam buat ibu-ibu di sana. Ya. Lihat, mesin cucinya gede banget. Mesin cuci emang begitu, di mana-mana pun begitu. Nggak usah mesin cuci, nggak usah Jis. Rendang. Kebayang wanginya di situ ya? Iya betul. Wangi banget pasti tuh. Opor, rendang, ketupat, aduh enak banget. Sampai sini wanginya. Nanti benar-benar pesta Masih ya? rakyat besok itu lebaran di situ ya Jis. Iya Ibu, siap lebaran di sini kita besok ya. Ya. Ibu Ayu, Ibu Ayu, Pak Surya, Pak Wendy, Musdalifah, juga Diki dan Pak Andre, terima kasih. Ya. Sekian dari Sreng-Sreng Sawah. Ini juga menjadi episode terakhir dari PPT Ramadan tahun 2024 ya. Ya. Semoga kita ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Terima Amin, kasih. ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga. Makasih. Yuk, dari Sreng-Seng Sawah nih yuk. Ya, Kita langsung pindah kemana? ke luar negeri, pindah ke Qatar ini ya. Hah? Qatar. Ke Qatar ini jauh banget ini. Kita mau lihat dulu ada siapa di Qatar kali ini. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Keluarga siapa ini namanya? Keren banget ya. Keluarga Maulana. Keluarga Bukan Maulana. sama Danar. Di Qatar sekarang jam berapa? Baru jam setengah 2. Baru setengah 2. Wah, kita udah mau buka puasa. Iya, lebarannya besok kan? Iya. Bareng kan? Iya sama bareng insya Oh Allah. sama. Masak nggak? Masak dong. Masak apa biasanya Kita kalau juga- kalau di Qatar biasanya masak apa kalau lebaran? Sama, masak ketupat juga sama opor. Oh, sama ya? Sama goreng kentang. Iya sama. Oh, oke. Lebaran di Qatar tuh bedanya apa sih? Bedanya kita nggak sama saudara, jadi sama iya. teman-teman. Di Iya. sini. Ya betul sih. Tapi kalau di sana yang namanya amplop masih ada nggak gitu kayak Angpau. THR-an gitu THR. bagi-bagi? Ada, kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang buat Persen. anak-anak sih biasanya. Oh. Tapi kita nggak pakai rupiah di sini, pakai rial. Iya. Ya. Itu realnya Real Madrid apa Real Betis? Terima kasih banyak. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat lebaran Sehat-sehat ya. di sana. Selamat buat teman-teman yang ada di Qatar. Assalamualaikum. Apa kabar? Seru banget. Sehat ya di negeri orang ya. Ya Allah pengen banget ke Qatar aku. Iya, aku juga. Yuk kita berangkat ke Qatar yuk. Besok udah mau lebaran, Iya, ada iya. liburan ah. Iya, besok lebaran tapi sekarang mau ada yang Lewat ini. Lewat dulu, silakan. Siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkumpul sama-sama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama hampir 1 bulan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan untuk itu kami keluarga besar dari Pas Buka FN ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran semuanya bersama dengan keluarga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Sehat-sehat semuanya.